Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I am Deswiyarti from Secret C Islamic Education Sultan Syarif Hasim Siak Seringgapura. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah bahasa Inggris yang diampu oleh Miss Tiara Panduwinata MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas teks deskriptif. Jadi langsung saja ke pembahasannya. Jadi pembahasan pertama, kita harus tahu apa sih sebenarnya teks deskriptif itu. Descriptive text is a text which say what a person or thing like. Jadi teks deskriptif ialah yang menyatakan seperti apa seseorang atau sesuatu. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Tujuannya untuk menggambarkan dan mengungkapkan seseorang, tempat, atau benda tertentu. Oke, selanjutnya in a broad sense, description explained by Kant. Deskripsi dalam hal yang luas seperti yang dijelaskan oleh Kant is defined like in the following sentence. Description is about sensory experience. Jadi deskripsi ada pengalaman indrawi. How something looks, sound, taste, bagaimana sesuatu itu terlihat, terdengar, dan terasa. Mostly is about visual experience, but description also deal with other gifts of perception. Sebagian besar, teks deskripsi itu mengenai pengalaman visual, namun deskripsi juga berhubungan dengan persepsi lain. So it can be cited the description. Text is a text explain about whether a person or an object is like. Whether is from, its properties, is more and other. Jadi dapat dikatakan teks deskriptif teks yang menjelaskan tentang seperti apa seseorang atau suatu benda, bentuknya, sifat-sifatnya, jumlah, dan lain-lain. The purpose of the descriptive text is clear. That is to describe a scene or reveal a person on an object, indeed abstract or concrete. Tujuan dari teks deskriptif itu jelas, yaitu untuk menggambarkan, mewakili, atau mengungkapkan seseorang atau suatu benda yang abstrak maupun yang konkret. Pembahasan kedua adalah general structure of descriptive text. When writing descriptive text, there are some general structure, actually not mandatory for all writing to be true. Jadi dalam nulis teks deskriptif ada beberapa struktur umumnya, sebenarnya juga tidak wajib sih, tapi agar tulisan kita lebih benar aja. Yang pertama ada identification. Context about the introduction of a person, place, animal, or object will be described. Yang pertama tuh ada identifikasi, berisi tentang pengenalan seseorang, tempat, hewan, benda yang akan dijelaskan. Yang kedua ada descriptive context, a description of some such as the animal, thing, place, or person by describing its feature, forms, color, and anything related to what the reader describes. Jadi yang kedua itu ada deskripsi dengan berisi uraian tentang sesuatu, tentang binatang, benda, atau orang yang menguraikan ciri-ciri, bentuk, warna, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang penulis uraikan. Lanjut pembahasan ketiga, purpose of the descriptive text. Tujuan dari teks deskriptif. Yang pertama ada to the person, thing, or place specific. Jadi yang pertama itu untuk menggambarkan orang, benda, atau tempat secara spesifik. Yang kedua ada to describe particular person, thing, or place. Jadi yang kedua untuk mendeskripsikan orang, benda, atau tempat tertentu. Lanjut pembahasan terakhir ada language feature of descriptive text. Ciri-ciri kebahasan teks deskriptif. Yang pertama ada specific participle. Has a certain object is not common and unique. Jadi yang pertama itu ada partisipan khusus mempunyai suatu benda tertentu, tidak umum dan unik, hanya ada satu. For example nih, pasir putih beach, pantai pasir putih, my house, rumahku, and Prambanan temple, candi Prambanan. Kedua ada use adjective, the use of the adjective to clarify the noun. For example, a beautiful girl, perempuan yang cantik, a beautiful forest, hutan yang indah,
The famous place in Bali, tempat yang terkenal adalah Bali. Yang ketiga ada use simple present tense. The use of simple present tense. Jadi deskriptif teks ini menggunakan simple present tense. The sentence pattern use is simple present because it says the past of the object describes. Jadi pola kalimat yang digunakan adalah simple present tense, di mana menceritakan fakta dari objek yang sedang dijelaskan. Yang keempat ada action verb, menggunakan kata tindakan. Verb that show an activity, for example, run, sleep, work, cut. Kata kerja yang menunjukkan aktivitas, contohnya lari, tidur, berjalan, memotong, dan lain-lain. Oke, itu tadi penjelasan dari saya tentang descriptive text. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.